Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan membagikan sebagian firman Tuhan yang terdapat dari kitab Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Yeskiel mendapat firman langsung dari Tuhan dan berkata seperti ini. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di sini Yeskiel 3 mendapat pesan langsung dari Tuhan dan mendapat perintah dan ketetapan langsung dari Tuhan, Bapak Ibu. Sebagaimana orang juga harusnya seperti Yeskiel ini, Bapak Ibu. Tuhan berfirman langsung ke Yeskiel ini, Bapak Ibu. Hai anak manusia, aku telah menetapkan. Jadi Yeskiel sudah ditetapkan untuk menjadi penjaga kaum Israel. Nah, torang harus minta Bapak Ibu Pak Tuhan, apa ketetapan yang Tuhan kasih for torang? Torang pakai sebagai apa dan untuk apa? Dan jangan menyimpang dari ketetapan yang Tuhan berikan for torang. Nah, di sini Yeskiel diperintahkan Tuhan untuk torang memberitakan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, memperingatkan pesan Tuhan bagi orang-orang Israel agar dorang semua bertobat, Bapak Ibu. Kalau dorang nyanda mau bertobat, torang pun akan disalahkan Tuhan, dipertanggungjawabkan apakah torang sudah sampaikan pesan Tuhan atau belum. Kalau torang nyanda mau sampaikan pesan Tuhan for dorang semua, itu pertanggungjawaban dorang pe kesalahan ada pada torang semua. Jadi dorang pe kesalahan, torang yang tebus, torang yang tanggung. Tapi kalau torang sampaikan firman Tuhan for dorang, kong dorang bertobat, betul-betul bertobat, kong nyanda mau bikin dosa ulang, dorang diselamatkan, dorang pe hidup akan tetap hidup, dan torang sama dengan torang ada selamatkan torang pe nyawa sendiri, dan nyanda akan dihukum Tuhan. Tapi jikalau seorang yang benar berbalik dan kebenarannya itu berbuat curang, nah di sini dikatakan Bapak Ibu di ayat 20, kalau torang berbalik dari torang pe kebenaran, torang so hidup betul, torang so hidup benar, torang so hidup setur dengan ketetapan yang Tuhan lakukan. Kon torang berbuat curang, berbuat dosa, bikin dosa sadiki juga boleh. Nah itu nem boleh Bapak Ibu. Nah itu dianggap curang Bapak Ibu. Jadi kalau betul-betul hidup benar terus. Nem boleh orang berbuat curang atau orang berpikir bikin dosa sadiki juga boleh. Masa kau bikin begini kau Tuhan nem boleh. Tetap boleh kuat. Itu yang nem boleh sama sekali Bapak Ibu. Tuhan marah sekali itu. Dan aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya. Jadi apa yang orang perbuat itu Tuhan akan kasih for orang batu sandungan. Jadi nyanda akan berjalan bagus, dorong berjalan,
Tuhan akan mau sontong terus pada orang. Tuhan akan mau marah terus pada orang. Kalau dia akan mati, Tuhan bilang dia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Dia akan mati dalam dosanya. Jadi kalau orang baku dapat dengan orang yang tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, Bapak Ibu, orang sampaikan firman Tuhan for dorang kasih yang supaya dorang betul-betul hidup berubah di jalan kebenaran, betul-betul kebenaran tanpa hidup curang, supaya dorang diselamatkan dong pe hidup, dorang tetap hidup dan dorang pe diri sendiri, dorang menyelamatkan dorang pe nyawa sendiri, Bapak Ibu. Nyanda akan mau dihukum Pak Tuhan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi beritakanlah firman Tuhan sesuai arahan Tuhan, sesuai ketetapan Tuhan, sesuai perintah Tuhan. Bangun pagi, sebelum tidur malam, minta Pak Tuhan firman apa yang orang mau sampaikan, pas apa, Pak Birman, Pak Saudara, Pak Tamang, Pak Sahabat, Pak relasi dan segala macam. Itu Bapak Ibu, orang minta langsung Pak Tuhan. Yakin Bapak Ibu, Tuhan pasti kasih. Minta pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan suruh Pak orang for besok. Apa? Doakan tongpe saudara, doakan orang sakit, doakan tamang-tamang dan sahabat-sahabat sekalian. Pasti Tuhan akan kasih arahan yang Tuhan tetapkan for orang. Apa orang pekerjaan for Tuhan. Orang akan menyelamatkan orang pe nyawa sendiri dan Tuhan akan kasih orang tetap hidup, jangan mati di dalam dosa. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian firman Tuhan dari saya. Shalom.